Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya dan kawan-kawan saya dari kelompok 1 akan menjelaskan atau memaparkan materi kita hari ini yang berjudul Induk Akhlak Terpuji. Akhlakul karimah atau akhlak terpuji merupakan salah satu golongan macam akhlak yang harus dimiliki setiap umat muslim. Dan adapun contohnya yaitu seperti sikap adil. Adil merupakan sikap yang tegas dalam membagi sesuatu kepada dua orang atau lebih. Dan juga ada firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dan berani bersikap dalam hal yang positif, bijaksana dan mendahulukan kepentingan orang lain walaupun harus mengorbankan diri Anda sendiri. Dan banyak lagi contoh yang lain. Kawan-kawan boleh juga lihat di kehidupan kita sehari-hari ini. Yang baiklah selanjutnya itu dari bagian D, pemurah dan suka menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun waktu susah. Di poin bagian D ini bisa dikatakan seorang tersebut menafkahkan hartanya bukan di saat dia lagi jaya atau lagi masanya, tetapi pada saat dia lagi susah, dia pun dengan ikhlas membantu dan memberikan sebagian hartanya. Seperti contoh kecilnya saja kita ambil dari misalkan ada teman kita memiliki uang 10.000, itu pun dia jatahkan untuk jatah 2 hari, tapi melihat teman di sekitarnya, ada teman dekatnya itu tidak memiliki uang lagi, dan dia tersebut memberikan sebagian uangnya untuk diberikan kepada temannya. Terus di bagian E, ikhlas dalam melaksanakan setiap amal perbuatan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di bagian E ini adalah seseorang tersebut melakukan sebuah amal itu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ingin dipuji oleh manusia ataupun yang lainnya. Di sini kita dapat mengambil contoh seperti kita memberikan santunan kepada anak yatim, dan kita itu tanpa mengumbar atau mempublikasikan santunan kita itu kepada orang lain. Intinya secara diam-diam, dan hanya kita ada Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Di bagian F itu ada poin cepat bertobat dan meminta ampunan kepada Tuhan jika melakukan dosa. Di sini bisa dikatakan seseorang tersebut cepat tersadar dan merasa perbuatan yang dilakukannya itu salah, dan dia bisa dikatakan langsung istighfar atas perbuatan yang dilakukannya pada saat itu. Seperti contoh ketika kita sedang duduk di luar, kita mengobrol sama kawan-kawan kita, terus kita melihat orang yang lewat di depan kita, terus kita spontan tanpa sengaja kita mengomongi orang itu atau menggibai orang tersebut. Terima kasih. Baik, selanjutnya mengenai akhlak jujur yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Jadi jujur itu adalah berkata benar, dan benar sendiri itulah berkata apa adanya gitu kan. Nah, lalu amanah itu juga harus dimiliki oleh seorang muslim, yang artinya dapat dipercaya. Nah, ini berkaitan, ketika seorang itu jujur dan sering berkata benar, maka dia orang yang amanah, dapat dipercaya. Lalu untuk selanjutnya, tenang dalam menghadapi berbagai masalah, tidak berkeluh kesah dan tidak gundah gulana gitu kan. Nah, artinya ketika kita seorang muslim dihadapkan pada satu persoalan, ujian atau cobaan-cobaan dalam hidup, itu enggak serta-merta langsung menjustifikasi Allah gitu kan. Maksudnya, ya kenapa hidup saya seperti ini gitu kan. Ya barangkali level kita dalam kehidupan itu mau dinaikkan gitu kan, sehingga ada cobaan yang diberikan oleh Allah. Sebagaimana bunyi firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 216, antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum, antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu adalah baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyenangi sesuatu padahal itulah buruk bagimu. Nah, artinya ketika kita diberi cobaan, barangkali cobaan itulah baik bagi kita, dan ketika kita diberi kesenangan yang berlebihan, barangkali itu buruk kan. Maka ada namanya istidraj gitu, dibutakan oleh kesenangan duniawi sehingga lupa dengan Allah dan
Allah akan terus memberikan kesenangan-kesenangan itu sampai akhirnya kita benar-benar lupa gitu kan. Dan barangkali ya seperti itu kan kawan. Jadi kelanjutan ayat itu adalah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedang kamu tidak. Nah, artinya ya Allah lebih mengetahui apa yang baik untuk kita, entah itu musibah atau kesenangan kan. Lalu untuk selanjutnya adalah sabar dalam menghadapi setiap cobaan. Ya, dalam menghadapi setiap cobaan memang seorang muslim itu wajib bersabar gitu kan. Karena sabar ini adalah yang paling utama. Kan ada ayat yang bunyinya mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kenapa sabar duluan? Karena sabar ini yang utama gitu kan. Nggak bisa kita sholat itu tanpa sabar gitu. Misalnya baca Al-Fatihahnya ya cepat banget gitu, langsung sujud selesai gitu. Nah, bahkan dalam hal ibadah pun ya harus sabar dulu. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat kan. Sabar itu yang lebih utama. Dan ada hadis riwayat Bukhari yang mengatakan iman yang paling utama itu adalah sabar dan memaafkan. Nah, maka selanjutnya adalah menjadi pemaaf, penuh kasih sayang, lapang dada dan tidak membalas dendam. Nah, kan iman yang paling utama itu di dalam hadis riwayat Bukhari itu ya, sabar dan pemaaf gitu kan. Nah, selain kita harus menjadi orang yang sabar, kita harus menjadi orang yang pemaaf, lapang dada dalam menerima segala ya apa yang kita hadapi dengan manusia gitu kan. Mungkin ada beberapa hal yang ketika itu menyakiti hati kita ya kita harus sabar gitu kan, dan harus menjadi orang yang pemaaf, karena Allah sendiri pun pemaaf terhadap hamba-hambanya. Kenapa kita yang hanya hamba berlaku sombong gitu kan, nggak bisa memaafkan ya. Intinya itulah kawan-kawan. Apa itu iffah, al-haya, dan selalu optimis dalam menghadapi kehidupan dan penuh harap kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala itu luas karunia-Nya. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, maka Allah akan membalasnya dengan lebih baik dan lebih banyak dari apa yang kita lakukan. Bersikap optimis dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting. Ada suatu penelitian mengatakan seorang yang bersikap optimis, berpikir optimis, cenderung hidupnya akan lebih panjang. Sikap optimis atau berpikir positif yang ditunjukkan seseorang saat menghadapi berbagai macam aspek kehidupan. Orang yang memiliki sikap optimis memiliki pikiran akan masa depan yang baik dan sudut pandang yang positif dalam melihat suatu perkara. Untuk menumbuhkan sikap pengharapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita cara mengetahui atau meyakini akan keluasan dan kesempurnaan Allah dan rahmat Allah, dan berupaya menerimanya dengan amal-amal yang kita lakukan. Maka dengan cara ini insya Allah sifat raja akan tumbuh pada diri kita. Selanjutnya iffah sendiri itu artinya menjaga diri dari suatu yang dapat merusak kehormatan dan kesucian. Contohnya menunduk pandangan ketika bertemu dengan lawan jenis, dan memperbanyak doa, dan juga sebisa mungkin kita untuk menjauhi tempat-tempat yang bisa menimbulkan fitnah. Selanjutnya itu ada al-haya yaitu yakni malu untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Contohnya malu ketika kita tidak melaksanakan sholat, sedangkan sholat itu sendiri adalah kewajiban kita sebagai umat muslim. Contoh yang kedua itu ada malu apabila kita tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Yang pertama yaitu sifat tawadhu. Nah, sifat tawadhu ini adalah sebagai sikap ketundukan dan rendah hati. Memiliki sifat tawadhu ini berarti merasa diri kita bahwa sama dengan orang biasa, sekalipun memiliki banyak kelebihan. Dengan sifat tawadhu pun kita senantiasa akan merendahkan diri kita kepada Allah dan tidak berbuat semena-mena atau memandang remeh terhadap sesama. Ciri-ciri orang yang memiliki sifat tawadhu ini yang pertama yaitu dia tidak suka atau tidak berambisi menjadi orang terkenal. Yang kedua, berkenaan bergaul dengan fakir miskin. Ketiga, bahkan tulus mencintai mereka. Yang keempat, menjunjung tinggi kebenaran serta bersedia membantu orang lain. Yang kedua, mengutamakan perdamaian daripada kemusuhan. Yang dimaksud dengan perdamaian dalam konteks ini adalah kompromi, di mana kedua belah pihak saling memiliki iktikat untuk mengakhiri masalah atau perkara yang sedang berlangsung demi mencegah perkara yang lebih besar dengan saling mengurangi tuntutan kepada satu sama lain. Nah, strategi penyelesaian dengan perdamaian atau kompromi biasanya tercapai kalau berbagai pihak yang terlibat menyadari atau sepakat akan adanya keinginan bersama. Dalam artian, semua pihak mencari sebuah solusi dan bukan kepuasan optimal. Kendati demikian, tidak ada pihak yang menang ataupun kalah secara mutlak. Dan yang ketiga, zuhud dan tidak rakus
terhadap kehidupan duniawi. Zuhud merupakan suatu sikap terpuji yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana seseorang lebih mengutamakan cinta akhirat dan tidak terlalu mementingkan urusan dunia atau harta kekayaan. Materi dan dunia ini hanya bersifat sementara, hanya sarana atau alat untuk mencapai tujuan hakiki, yaitu sebagai bekal kehidupan di akhirat kelak. Bagian Q, ridho atas segala ketentuan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Ridho adalah sikap yang mengikutkan hati sebagai pusatnya. Tidaklah suatu hamba bisa ridho terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah tanpa adanya iman yang kuat di dalam hatinya. Tidaklah ada ridho di dalam seseorang yang hatinya kosong dari sifat qanaah atau merasa cukup. Dan beruntunglah orang yang di dalam hatinya ada sifat ridho, karena disitulah salah satu kenikmatan iman seseorang. Rasulullah SAW bersabda, akan merasakan kelezatan atau kemanisan iman yang ridho karena Allah sebagai Robnya dan Islam sebagai agamanya, serta Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Hadis riwayat Muslim. Yang R, baik terhadap teman, sahabat, dan siapa saja yang terkait dengannya. Contohnya seperti, yang pertama, menghargai pendapat orang. Yang kedua, membantu jika melihat teman yang sedang kesusahan. Yang ketiga, berbicara dengan lawan bicara dengan bahasa yang sopan. Yang keempat, tidak memilih-milih teman dalam bergaul. Yang kelima, menegur teman dengan sopan jika melakukan kesalahan. Bagian S, bersyukur atas segala nikmat yang diberikan atau musibah yang dijatuhkan. Musibah dan anugerah, dua keadaan yang dipisahkan oleh garis tipis. Karena tipisnya, terkadang keduanya menempati posisi bergantian. Pada umumnya, orang biasa bersyukur ketika mendapatkan anugerah dan kufur ketika terkena musibah. Namun, ada juga sebagian orang yang bersyukur ketika terkena musibah dan kufur ketika mendapat anugerah. Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, setidaknya ada dua cara untuk dapat mensyukuri musibah. Pertama, hendaknya banyak melihat orang yang mendapat musibah lebih parah dari kita. Kalau ditimpa musibah sakit, misalnya, lihatlah orang yang lebih parah sakitnya daripada kita. Jangan banyak melihat orang yang lebih sehat. Jika cara menghadapi musibah seperti ini, insya Allah kita akan senantiasa menjadi hamba yang bersyukur, sekalipun sedang ditimpa musibah. Hal tersebut ditegaskan oleh Nabi SAW. Janganlah kalian melihat orang yang di atas kalian, dan lihatlah pada orang yang di bawah kalian, karena itu lebih layak agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Poin T, berterima kasih kepada sesama manusia. Rasulullah SAW mengajarkan umat muslim untuk selalu memberikan ucapan terima kasih dan mendoakan kebaikan pada seseorang. Seperti sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, yang artinya, barang siapa diperlakukan baik oleh orang lain, kemudian ia berkata kepadanya, jazakallahu khairan, maka ia telah memujinya dengan setinggi-tingginya. Dan mengucapkan jazakallahu khairan katsiran pada sesama muslim, dia juga telah mendoakan agar mereka mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang sangat besar. Poin U, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Musyawarah adalah kegiatan membahas suatu bersama dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan keputusan atas penyelesaian masalah. Rasulullah SAW sendiri pada masa-masa hidupnya juga selalu melakukan musyawarah untuk mencapai keputusan bersama. Padahal kita tahu bahwa Rasulullah SAW adalah manusia utusan pilihan Allah Subhanahu wa taala, namun beliau tetap rendah hati dan mau menerima pendapat orang lain. Islam sebagai agama yang sempurna selalu memberikan manfaat dan keutamaan dalam setiap hal, termasuk musyawarah. Ada banyak terdapat keutamaan bagi orang yang melakukan musyawarah. Dalam Islam, kegiatan musyawarah sangatlah dianjurkan karena hal tersebut memberikan kebaikan bagi yang melakukan. Dan bahkan ada beberapa firman Allah yang menganjurkan agar umat Islam melakukan musyawarah. Dalam Quran surah Al-Imran ayat 159 Allah SWT berfirman, yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar. Tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwa. Poin F, bertawakal setelah segala usaha dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam ajaran Islam, tawakal adalah membebaskan diri dari segala ketergantungan selain Allah dan menyerahkan keputusan atas segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pula yang membuat tawakal disebut sebagai perbuatan menyerahkan segala perkara, ikhtiar dan usaha kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 3, yang artinya dalam
Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan atau keperluannya. Quran Surah At-Talaq ayat 3. Ulama Imam Al-Ghazali mendefinisikan tawakal sebagai penyandaran diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya al-wakil atau tempat bersandar dalam menghadapi setiap kepentingan. Bersandar kepadanya saat menghadapi kesukaran, teguh hati ketika timpa bencana, dan jiwa yang tenang dan hati yang tentram. Poin W, dinamis sampai tujuan dan cita-cita tercapai. Dinamis berarti penuh semangat dan tenang sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaannya. Misalnya, seorang yang ingin merubah pribadinya menjadi orang yang berilmu, pengetahuan karena keutamaan dan kederajatan di sisi Allah. Dalam hal ini, dengan sendirinya ia akan belajar secara serius untuk mencapai tingkat pendidikan yang tertinggi, walaupun keadaan ekonomi keluarganya sangat minim. Nilai positif dinamis yang pertama yaitu bersifat progresif, yang kedua menyesuaikan dengan pilihan terbaik dalam perkembangan zaman, yang ketiga berpikir futuristik, yang keempat bekerja dengan prinsip amal soleh, yang kelima teguh dalam menerima cobaan. Adapun hikmah dalam perilaku dinamis, yang pertama yaitu dinamis adalah sikap penuh bersemangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Yang kedua, orang yang dinamis akan terus berkembang, berpikir cerdas dan berkreasi serta selalu beradaptasi dengan lingkungan. Dan ketiga, orang yang dinamis tidak mudah putus asa dan dengan prestasi-prestasi yang telah dicapai dan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas diri. Dan poin keempat, orang yang dinamis akan bekerja keras dan melakukan usaha baik yang berhubungan dengan aspek duniawi maupun ukhrawi. X. Murah senyum dan menampilkan wajah yang ceria pada sesama. Tersenyum adalah sedekah dan ibadah. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang besar bagi mereka yang suka tersenyum dan memasang wajah ceria kepada saudara dan sahabatnya. Ini adalah anugerah yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hanya dengan tersenyum saja kita telah dianggap sedekah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mengeluarkan uang sepeser pun dan hanya dengan tersenyum saja kita telah mendapatkan pahala. Nabi Muhammad SAW dalam berbagai hadis tentang tersenyum bahwa kita tidak boleh meremehkan amal kebaikan sekecil apapun, meskipun hanya dengan tersenyum kepada saudara. Manfaat senyuman ini mulai di dunia hingga kelak di akhirat. Di dunia kita bisa mempererat persaudaraan, sedangkan di akhirat akan baik kerana dengan tersenyum dianggap sedekah. Menjauhi sifat iri hati dan dengki. Cara menghindari sifat iri hati dan dengki: 1. Membaca doa agar dijauhkan dari sifat iri hati dan dengki. 2. Perbanyak istighfar. 3. Perbanyak ibadah. 4. Perbanyak bersyukur. 5. Menyadari bahawa sifat iri hati dan dengki tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Rajin mengerjakan solat. Dengan rajin mengerjakan amal kebaikan, seseorang akan lebih terhindar dari perbuatan keji seperti iri hati dan dengki. Z. Rela berkorban untuk kemaslahatan umat manusia dan dalam pembela agama. Rela berkorban adalah sikap yang mencerminkan adanya keikhlasan dalam memberikan sesuatu yang dimiliki orang lain, meskipun akan menimbulkan rasa ketidaknyamanan atau kerugian pada diri sendiri. Contoh rela berkorban: 1. Menyisihkan uang untuk membantu saudara kita yang terkena bencana alam. 2. Ikut kegiatan membersihkan solokan di jalan dan di lingkungan. 3. Ikut berpartisipasi menjaga keamanan kampung. 4. Membantu pekerjaan orang tua atau orang yang di sekitarnya dengan ikhlas. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.